Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari kota Tanjung Balai. Nah, pada video kali ini kami akan melaksanakan tugas modul 2.3 yaitu tentang demonstrasi kontekstual, yaitu tentang percakapan praktek kucing. Nah, perkenalkan saya Flora Rindang Amedia Gustavini dari SD Negeri 132411 sebagai supervisor. Dan teman di sebelah kanan saya, perkenalkan saya Yeni Astri dari SD 136917 Tanjung Balai. Saya di sini berperan sebagai coach. Kemudian teman di sebelah kiri saya, perkenalkan, nama saya Mutia Resti SPD dari SD Negeri 132410 Tanjung Balai. Saya di sini berperan sebagai coach. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Flo, silakan Bu. Oke, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yeni? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga pada hari ini sangat baik Bu Yen. Nah, begini Bu Yeni, hari ini Bu Yeni kan sudah mau melaksanakan kucing. Nah, sebelum Bu Yeni melakukan kucing, nanti ada sedikit yang saya mau tanyakan kepada Bu Yeni. Bagaimana Bu Yeni, setuju? Iya Bu, silakan. Oke. Begini Bu Yeni, saat Bu Yeni melaksanakan proses kucing itu, nanti antara coach dan kucing akan saya amati dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian kucing. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada kucing. Kemudian juga nanti, apakah jawaban-jawaban yang disampaikan oleh kucing sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ini lontarkan kepada kucing tentu nantinya. Nah, kemudian dari jawaban tersebut, apakah nanti kucing bisa mencari solusi atau memberikan jawaban sesuai dengan jawaban yang Ibu arahkan kepada kucing tersebut. Nah, kemudian jangan lupa Bu Yeni, sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, proses coaching ini dimulai ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Yeni. Boleh ya Bu Yeni ya? Iya Bu, boleh silakan. Oke, baik Bu Yeni. Pertama, kira-kira kompetensi apa yang nanti Ibu Yeni ingin kembangkan Bu? Oke Bu, terima kasih ya Bu Flora. Ya, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini adalah kehadiran penuh Ibu atau present. Yang kedua, mendengar aktif, dan yang ketiga, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, berarti Ibu ini ada dua yang saya tangkap yang ingin Ibu ini kembangkan, yaitu sebagai pendengar yang aktif dan sebagai memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan, nah dari kedua kompetensi yang Ibu kembangkan tersebut, kira-kira kompetensi apa yang lebih spesifik ini mau kembangkan? Oke Bu, untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Iya, oke. Baiklah Bu Yeni. Kemudian dari kedua kompetensi yang
spesifik yang Ibu kembangkan, selanjutnya saya ingin mengetahui indikator apa yang ingin Ibu capai dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dari proses kucing itu sendiri. Indikator tercapaian ingin saya inginkan nanti yaitu coach saya dapat menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, Bu. Oke, jadi Ibu menginginkan kucing Ibu mampu mencari mampu mencari solusi dari masalah yang dihadapi oleh kucing itu sendiri. Bukankah begitu ya, Bu? Iya, Bu, betul. Oke, terima kasih Ibu Yeni atas jawaban-jawaban yang Ibu berikan. Nah, selanjutnya Ibu Yeni, setelah Ibu Yeni melakukan coaching nanti, kemudian saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan setelah proses coaching yang Ibu lakukan. Boleh ya Bu Yeni ya? Iya, Bu. Siap, Bu. Oke, terima kasih Bu Yeni atas waktunya. Kita akan berbincang-bincang kembali setelah Ibu Yeni selesai melakukan proses coaching di sekolah ini. Terima kasih, sama-sama, Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mutia. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana dengan kabar Bu Yeni? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Sepertinya Ibu Mutia ada yang ingin disampaikan ya, Bu? Benar sekali, Bu. Saya mau bercerita tentang permasalahan saya yang ada di sekolah. Oke, baik, Bu. Kira-kira kita ada waktu cuma 20 menit ya, Bu, untuk menceritakan permasalahan Ibu tadi. Kira-kira permasalahan Ibu Mutia apa ya, Bu? Nah, yang saya hadapi di sekolah adalah saya melihat bahwa budaya positif yang sudah ditanamkan ataupun diterapkan di sekolah itu kurang maksimal, Bu, dalam pelaksanaannya. Oh, jadi seperti itu. Jadi Ibu Mutia melihat bahwa budaya positif yang telah disepakati itu kurang maksimal penerapannya. Terus mengapa Ibu Mutia merasa jika budaya positif tersebut kurang maksimal dalam penerapannya ya, Bu? Nah, ini Bu, saya melihat beberapa siswa yang tidak bertanggung jawab dalam membersihkan kelas atau tidak melaksanakan piket ya kan Bu, piket kelas itu yang pertama, Bu. Mereka alasannya itu kesiangan kali pulangnya, gitu ya kan. Jadi mereka kabur, nggak melaksanakan piket gitu ya kan. Nah, jadi terhadap hal ini mereka paginya nanti agak lamaan datang ya kan. Kalau udah pulang siang maunya nggak piket gitu kan, Bu. Maunya pagi cepat lah datang ya kan. Tapi nggak juga. Saya masuk kelas masih ada juga yang berserakan sampah. Nah, dan teman-temannya tadi ya udah saling ribut, si anu nggak piket Bu, si anu nggak piket Bu. Akhirnya jadilah pembelajaran nggak bisa dilaksanakan tepat waktu sebab sampah masih ada di dalam kelas berserakan. Nah, kemudian tadi ya kan ada juga masalah siswa yang masih juga sembarangan membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, kemudian siswa yang kemudian tidak ataupun kurang bisa bertegur sapa dengan guru ya kan. Jadi dia cuek gitu ya. Kalau orang anak-anak dulu kan, kok kita dulu ya Bu ya, masa kita kalau di depan guru itu lewat kan gini ya Bu. Kalau orang Jawa bahasanya amit gitu ya kan, maaf, tunduk gitu kan. Kalau ini lurus aja anak sekarang. Nah, itulah Bu permasalahan yang saya alami di sekolah. Oh, jadi seperti itu. Jadi Ibu Mutia merasa hal tersebut masih terjadi di sekolah Ibu. Mungkin Ibu Mutia pernah mencari tahu mengapa masih ada siswa-siswa yang kurang disiplin dalam menerapkan budaya positif di sekolah ini, Bu? Nah, sebenarnya saya sudah berkomunikasi kan dengan guru-guru yang lain, teman sejawat saya di sekolah, terutama juga dengan guru BK gitu ya Bu. Nah, jadi saya sudah minta pendapat terhadap siswa-siswa yang kurang bertanggung jawab dalam menerapkan budaya positif di sekolah.
Nah, ternyata ya sama, mereka juga menyadari ya, sampai si anu kan ya kan, tersebut namanya ya kan, yang dimana memang sama ngalamin ternyata banyak siswa, beberapa orang siswa ya tidak tanggung jawab atau kurang dalam menerapkan budaya positif yang sudah disepakati di sekolah. Nah, sikap Ibu Mutia setelah tahu permasalahannya, mengapa masih ada siswa yang kurang menyadari arti pentingnya penerapan budaya positif di sekolah ini, kira-kira Ibu Mutia punya rencana apa supaya permasalahan tersebut tidak terjadi lagi? Nah, rencana yang akan saya lakukan, saya sih ingin menyampaikan Bu kepada pembina OSIS supaya dibantu gitu ya kan dalam penerapan budaya positif ini. Kemudian juga penguatan kepada siswa, kepada waka kesiswaan ya kan, di bagian kesiswaan, ataupun kita bisa juga membuat, kami juga rencananya, saya juga bisa membuat bertindak sebagai seksi 7K. Nah, jadi biar teman-teman yang tadi ya, baik tadi pembina OSIS dan sesi waka kesiswaan itu tadi, mensosialisasikan kesepakatan sekolah yang berbuat secara intensif lagi, untuk dibuat secara intensif lagi gitu ya kan Bu. Misalkan ya dapat disampaikan melalui upacara di setiap hari Senin. Kemudian keteladanan sih ya kan, yang penting dari kita sosok guru-guru ya kan, untuk memberikan contoh yang baik kepada peserta didik ataupun murid-murid ya kan, tadi melalui 7K tadi ya kan. Kemudian juga rencananya memajang tulisan atau keyakinan sekolah di tempat-tempat yang strategis yang bisa dilihat oleh murid-murid semua, supaya mereka dari tulisan-tulisan baik berupa poster dan sebagainya, mereka bisa menerapkan budaya positif itu dengan konsisten. Wah, bagus sekali rencana dan ide dari Ibu Mutia ini. Menurut Ibu Mutia, hal ini akan dilaksanakannya kapan kira-kira? Nah, saya akan menyampaikan ini sesegera mungkin, terutama kepada kepala sekolah gitu ya kan Bu. Saya ingin berkoordinasi, meminta dukungan. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini gitu ya Bu, saya akan menerapkannya, baik tadi terkait kerjasama atau dengan rekan sejawat, dan kemudian membuat tulisan-tulisan tadi agar benar-benar segera saya laksanakan dan nantinya akan terrealisasi dengan baik. Nah, sehingga nanti di pekan keduanya program ini sudah berjalan gitu ya, untuk bagaimana bisa melibatkan seluruh warga sekolah ya kan ya, tadi terutama keteladanan yang akan dilihat oleh murid-murid terhadap penerapan budaya positif ini tadi, terutama kita dulu ya sebagai guru mencontohkannya gitu ya. Bagus sekali Ibu Mutia. Baik, Bu Mutia, mudah-mudahan rencana Ibu Mutia dapat segera terrealisasi dan saya ingin melihat hasilnya sesegera mungkin ya. Nah, dari rencana yang tadi sudah Ibu Mutia sampaikan, kira-kira komitmen apa nih yang Ibu Mutia harapkan? Nah, komitmen yang akan saya harapkan adalah bentuk keteladanan ya Bu dari seluruh warga sekolah dalam menerapkan budaya positif ini secara bersama-sama. Jadi memang memberikan keteladanan kepada murid gitu ya dalam penerapan budaya positif, itu komitmen dari saya. Bagus sekali Bu Mutia. Baik Bu, mengingat waktu kita mungkin sudah cukup ya. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang sudah Ibu Mutia dapatkan nih? Nah, yang saya dapatkan ya setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu, saya merasa lega sekali Bu. Saya
bisa mendapatkan solusi ya dari permasalahan saya sendiri sebenarnya ya. Tapi karena Ibu tadi memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi saya dalam menyelesaikan permasalahan saya, jadi sekarang saya merasa bahwa harus lebih memperhatikan ya terhadap perilaku murid-murid ya untuk penerapan budaya positif yang lebih baik lagi di sekolah. Iya, baik Bu Mutia, sangat bagus sekali ya. Mungkin sudah cukup sampai di sini dulu ya Bu Mutia, perbincangan kita dapat kita sambung di lain waktu dan perbincangan-perbincangan yang lainnya. Ya, siap Bu. Terima kasih loh Bu atas kesediaan Ibu sudah mau mendengarkan mau berbincang-bincang dengan saya, mendengarkan permasalahan saya ya. Semoga jangan bosan ya Bu, nanti kalau saya jumpa lagi melanjutkan cerita kita ya Bu ya. Ya, saya pamit ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Yeni, bagaimana tadi proses coachingnya Bu? Alhamdulillah Bu, proses coaching yang saya lakukan hari ini berjalan baik dan lancar. Alhamdulillah. Baiklah Bu Yeni, sesuai janji kita semalam, ketika Ibu Yeni sudah selesai melakukan proses coaching, saya akan melakukan tanya-tanya sedikit, boleh ya Bu? Ya Bu. Iya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Yeni. Nah, tadi sewaktu Ibu melakukan proses coaching, apakah Ibu Yeni indikator yang Ibu tetapkan sudah tercapai dan bagaimana itu Ibu? Baik Bu Flora, jadi yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching barusan ya Bu, tadi yaitu saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, selanjutnya melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan permasalahan aksi kepada coach saya, dan menanyakan tanggung jawab coach saya terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dan atas permasalahannya Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Yeni. Nah, baiklah Bu Yeni, tadi kita sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Nah, jadi Bu Yeni, setelah saya amati, saya sudah mendapatkan gambaran yang nyata dalam proses Ibu sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah ada identifikasi dan rencana aksi coaching serta tanggung jawab terhadap coaching. Iya Bu Flora. Oke. Tadi saya juga sudah mendengar percakapan Ibu Yeni dengan coaching. Nah, Bu Yeni tadi sudah fokus terhadap percakapan tadi. Nah, artinya Bu Yeni ada present atau kesadaran penuh dalam proses coaching tadi. Kemudian Ibu Yeni juga sudah menjadi pendengar yang aktif saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Yeni sampaikan. Dan secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan sudah bagus Ibu. Terima kasih Bu Flora. Ya Ibu, dari pengamatan saya luar biasa sekali yang Ibu lakukan. Kemudian mudah-mudahan kedepannya Bu Yeni semakin sukses dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching-coaching berikutnya. Nah, kedepannya kira-kira potensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan? Oke, terima kasih Bu Flora. Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coaching ke depannya yaitu saya ingin mendalami dan memahami lagi terkait alur tirta lebih baik lagi pada saat saya melakukan proses coaching supaya pada proses coaching berikutnya menjadi lebih baik lagi ke depannya Bu. Wow, Bu Yeni luar biasa sekali ya Bu Yen. Nah, jadi Bu Yeni ingin lebih mendalami kembali tentang terkait alur kita dalam proses coaching berikutnya. Iya Bu. Oke Bu Yeni, semoga kedepannya proses-proses coaching yang Ibu laksanakan, Ibu sudah melaksanakan
menggunakan alur kita dengan sangat bagus. Sepertinya untuk kegiatan pasca observasi kali ini bisa kita akhiri, dan mudah-mudahan jika di lain kesempatan kita bisa lagi membahas proses kucing di lain waktu dan di lain permasalahan yang dihadapi oleh kucing itu. Mungkin demikian Ibu Yeni. Ya Bu. Oke, saya terima kasih loh Bu Yen sudah meluangkan waktunya, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Iya, sama-sama. Demikianlah praktek percakapan kucing kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak.